Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan Bidayatul Himah ya. Tapi sebelum kita lanjutkan mungkin ada ya, tanggal 1 Rajab ini adalah hari kelahiran Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ya. Jadi diceritakan kemarin oleh Ustadz Amar bahwa penampakan ya, mungkin paling enggak untuk beberapa orang, penampilan Imam Al-Baqir ini agak berbeda dengan imam-imam sebelumnya, khususnya ayahanda beliau Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin dikenal abid ya. Terus kalau diriwayatkan ya, seingat Bapak itu ketika wudhu bergetar dan seterusnya. Nah, untuk Imam Baqir ini katanya Imam Baqir ini hidup tidak dalam berkecukupan, atau ya tidak kaya lah ya, mungkin cukup pas-pasan saja, tapi tanggungan keluarganya itu banyak. Dan suatu hari ada seseorang yang namanya sebentar, ini diriwayatkan Muhammad bin Muqtadir gitu nggak salah ya. Mana? Saya dinukil dari kitab-kitab sejarah bahwa seorang sufi bernama Muhammad bin Al-Muqtadir ya. Ini Bapak bacakan dari Safina Online ya. Bahwa kata bahwa aku belum pernah melihat seorang seperti Ali bin Husain, yang maksudnya Imam Ali Zainal Abidin, meninggal keturunan begitu utama sampai aku melihat putranya Muhammad Al-Baqir ya, alaihissalam. Aku hendak menasihatinya ya. Suatu saat yang Muhammad bin Al-Muqtadir ini menemui Imam Baqir dalam keadaan kecapean mungkin ya, bersandar pada dua orang budaknya, pembantunya ya. Dia bersedia di ladang. Jadi pada satu hari matahari terik menyinari bumi, aku berjalan menuju daerah di luar kota Madinah. Aku bertemu dengan Muhammad bin Ali yang sedang bersandar pada dua orang budaknya. Aku bertanya sendiri, orang tua Quraisy di saat seperti ini masih sibuk mencari dunia, ya kira-kira begitulah. Demi Allah aku akan menasihatinya, begitu pikir Muhammad bin Al-Muqtadir ini. Aku mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Dia pun menjawab salamku. Aku melihat dia penuh dengan peluh membasahi tubuhnya. Aku berkata kepadanya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadamu, wahai orang tua Quraisy. Di saat seperti ini engkau masih sibuk mencari dunia. Nah, gitu. Bagaimana kalau sekiranya mau datang menjemputmu sedangkan engkau dalam keadaan seperti ini? Dan beliau melepaskan kedua tangannya dari sandaran kedua-duanya dan berkata, demi Allah, jika sekiranya mau datang kepadaku dalam keadaan seperti ini, sungguh ia datang kepadaku sedangkan aku dalam ketaatan kepada Allah, yang dengannya jiwaku bisa terhindar darimu dan dari manusia lainnya. Sungguhnya aku, maksudnya dari minta-minta ya, mungkin maksudnya dari minta-minta. Jadi sesungguhnya lah yang aku takutkan adalah bila kematian itu datang sedangkan aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jadi maksudnya jangan sampai ya, ini mungkin tugasnya laki-laki ya, jangan sampai kita apalagi para pengikut Ahlul Bait ini datang minta-minta, apalagi minta-minta kepada katakanlah Ahlus Sunnah ya. Nah, ini termasuk barangkali termasuk golongan mencoreng
arang di kening Ahlul Bait ya. Jadi jangan sampai kita minta-minta, ataupun terpaksa minta-minta ya, atau minta bantuan ya, datang kepada mengikut Ahlul Bait yang kira-kira bisa membantu ya, dan tidak menolak dan tidak membuka juga dan kalau ada orang yang minta minta bantuan ya, kalau itu pengikut Ahlul Bait ya jangan sampai diminta ya, atau keluarga kita, atau keluarga sebisa-bisanya jangan ditolak, dan kalaupun ditolak harus dengan baik-baik bagaimana sehingga beliau yang minta-minta itu tidak merasa kehormatannya terkurangi. Itu juga kalau memberi, jangan sampai melukai kehormatannya kalau bisa ya. Memberi jangan keadaan gimana lah, sehingga kehormatannya tetap terjaga. Ya begitu. Itu riwayat dari Imam Bakir, riwayat mengenai Imam Bakir. Dan selanjutnya kita memasuki juga bulan Rajab ya. Jadi kelahiran Imam Bakir ini pada tanggal, diriwayatkan pada tanggal 1 Rajab. Kita masuki bulan Rajab. Bulan Rajab bersama bulan Syaban dan bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan musim semi rohaniyah ya, dimana bulan-bulan ini rohani mukmin barangkali ya, rohani itu dalam keadaan bersemi. Nah, 3 bulan ini ya bulan-bulan yang utama ya, di bulan-bulan di mana orang-orang yang bersejatinya itu bersemangat untuk mengejar keutamaan rohaniyah ya. Rohaniyah baik itu puasa, sholat atau apapun ibadah itu. Jadi dalam kitab Mahfathul Jinan itu keutamaan bulan itu dimulai dengan keutamaan bulan Rajab, Syaban, dan lalu Ramadan. Dan dulu pernah Bapak dengar cerita juga di mana ya, mungkin di Kum atau di mana, di kota-kota seperti itu ditemui yang katanya itu penjual apa begitu ya, cincin atau apalah begitu ya, jual barang-barang begitu. Nah, dia menutup tokonya itu selama 3 bulan itu dan fokusnya perhatiannya pada ibadah. Jadi ini bulan-bulan yang dimulainya musim semi rohaniyah. Dulu ada ceramah mengenai itu ya, mungkin nanti kalau rekamannya ada coba Bapak dengar lagi. Kalau dalam bentuk tulisan Bapak belum pernah itu yang agak detail gitu ya. Dulu ceramahnya dari Ustadz Fuad Al-Hadi kalau nggak salah. Ya kira-kira begitu. Dan doa di bulan Rajab ini setidaknya ya itu ya, setiap habis sholat baca doa itu ya, ya man arju di Mahfathul Jinan tadi Bapak sebentar ya, dicarikan tadi sudah Bapak tanda di Mahfathul Jinan. Bentar. Ya man arju li kulli khair wa amanu sakhatu inda kulli syar, ya ma yu'til katsira bil qalil, ya ma yu'ti man salah, ya ma yu'ti man lam yas'alhu wa lam ya'rifu tahanan wa rahmah. A'tini bimasalati ya jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah, wasrif anni bimasalati ya jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah, fa innahu ghairu manqusin ma'tait basidni fadlika ya karim. Ya doa itu ya, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal manni wal jud, ya dzal manni wa tul harim syaibati alan nar. Ya artinya bisa dicari sendiri. Ya baik, kita lanjutkan pembahasan Bidayatul Hikmah. Ya kita sampai masih di pasal 6 ya, tentang hukum-hukum salbiyah dari wujud ya.
Ya, jadi review lagi. Jadi kalau kita di sini melihat bahwa apa yang diuraikan dalam bab ini menunjukkan bahwa ini memang agak diametral ya dengan materialisme yang menganggap bahwa materi itu adalah satu-satunya barangkali ya wujud gitu. Di sini dikatakan bahwa wujud materi malah bermasalah. Jadi materi dalam wujud taklim itu ya memang wujud, cuma bukan itu. Jadi mesti wujudnya itu wujud yang materi yang tidak terbagi juga ya, artinya materi yang jisim ya. Nah, kalau yang yang kita lihat materi dalam bentuk 3 dimensi ini, kalau dalam filsafat disebutnya jisim taklimi ya, atau materi yang bisa dipelajari. Nanti kalau ada istilah jisim taklimi, nah ini baru materi yang 3 dimensi ini. Tapi kalau jisim aja itu maknanya materi yang dalam pengertian materi pembawa potensi, substansi atau jauhar yang pembawa potensi. Nanti di bab mahiyah kalau nggak salah. Yang kemarin jadi wujud tidak memiliki bagian, wujud itu basit, sederhana ya, mungkin mirip-mirip bisa kita rasakan seperti jiwa kita itu ya, tidak terangkap ya, jiwa kita tidak terangkap, la yatasanna wa la yatakarrar. Itu artinya apa? Basit, tidak punya rangkapan miqdari. Tidak punya rangkapan miqdari itu artinya tidak rangkapan miqdari itu maksudnya tidak bisa, rangkapan miqdari itu maksudnya dia punya wujud lantas punya panjang tinggi lebar. Itu namanya maksudnya rangkapan miqdari. Jadi punya wujud, punya selain wujud, yaitu rangkapan miqdari. Maksudnya rangkapan itu ya, kan rangkapan ya berupa miqdari. Tidak punya rangkapan akli. Rangkapan akli itu bisa dibagi secara akal. Nah, ini filsafat membagi membagi sesuatu itu bahkan secara akli ya, dengan membagi. Jadi manusia bisa dibagi dalam misalkan hayawan natik atau hewan yang berakal, itu dibagi dalam bentuk definisi rangkapan berupa genus dan diferensia. Atau rangkapan forma. Rangkapan forma itu terdiri dari forma, bentuknya, dan materinya dan penyusunnya. Nah, itu hal-hal yang, jadi kalau wujud itu bahkan dia bersih dari rangkapan-rangkapan itu. Jadi wujud tidak punya, benar-benar tidak punya bagian. Ya. Jadi bahkan definisi manusia yang kita bilang hayawan natik itu pun masih wujudnya masih dipermasalahkan, kira-kira begitu ya. Jadi yang berhak memang benar-benar wujud itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud kita ini fakir, wujud yang fakir,
wujud yang sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berada, ketika berlangsung wujudnya ya sampai kapanpun. Jadi Al-Quran ketika mengatakan ya ayuhal nasu, ya kalau nggak salah ya, antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid. Di situ Al-Quran mengambil kata antumul fuqara ya, kalau nggak salah itu ya, kurang lebih begitu ya. Ini puasa, bapak puasa jadi takut batal. Ya kita kira-kira begitu. Jadi fakir di sini fakir dzati ya. Fakir dzati itu seperti kalau dibilang manusia itu hayawan natik. Jadi begitu dikatakan manusia, dia hayawan dan natik. Nah begitu dia dikatakan fakirnya itu Al-Quran di situ fakirnya itu bukan fakir relatif, fakir antara sesama manusia ya. Ada yang kaya, ada yang fakir. Ini fakir antara kita dengan Allah, itu fakir kita di hadapan Allah ada fakir dzati. Sampai kapanpun kita tidak bisa terlepas dari Allah. Gitu. Nah itu kita harus bawa-bawa dalam setiap keadaan kita ya. Baik ketika kita taat atau ketika kita ya katakanlah maaf ya atau kurang taat atau gimana, atau ketika kaya atau kita miskin, ketika apapun kondisi apapun kita harus menyadari itu. Gitu. Ini terbukti ya dalam ayat maupun secara akal, secara nalar dalam filsafat. Ya begitu Allah melupakan sebentar kita itu, jadi para ulama itu ngomongnya begitu ya. Kita musnah, nggak bisa apa-apa. Jadi kita keberlangsungan keberadaan kita ini karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dari kita itu berubah ya. Berubah itu dari saat ke saat ya, dari detik ke detik berikutnya atau dalam satuan waktu yang lebih kecil dari itu, kita ini berubah setiap saat. Diri kita sebelumnya itu sudah nggak ada. Ya kita bahasanya selalu update ya, tapi sebetulnya itu bisa dikatakan nggak ada dan timbul kita yang baru kan. Nah itu siapa yang mengadakan yang baru setiap saat itu, sehingga kita berlangsung begitu ya, seperti bergerak begitu, bergradasi berjalan ya, harus yang ada yang mengadakan nanti dalam gerak ya satu-satunya yang itu ya Allah, yang nggak ada yang lain yang menjaga eksistensi kita dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi nanti dalam akhlak manifestasi atau penerapan konsep ini dalam akhlak itu ya, kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh kibir, kita ya harus ikhlas ya, meniatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika baca alhamdulillah ya benar-benar alhamdulillah, Allahu akbar ya memang Allahu akbar ya begitu kira-kira. Jadi dengan filsafat ini mudah-mudahan ya ayat-ayat atau teks-teks riwayat atau dari dalam Al-Quran maupun bacaan-bacaan sholat atau yang lain-lain itu kita bisa maknai secara lebih baik ya. Ya, wujud tidak memiliki ukuran, wujud tidak memiliki bagian mental dan eksternal bagian ukuran, dan wujud itu terselesaikan dari segi anggapan, dan wujud itu sederhana. Ya, wujud bukan spesies dan seterusnya. Ini harusnya bagian siapa?
Ya coba kalau wujud kemarin sudah ya, tidak bergenus dan bukan fisia sudah ya. Udah kali ya. Udah. Nah, selanjutnya nih pasal 8 ya, nafsul amar. Mbak atau adik, kira-kira pasal ini gimana? Ini Bapak juga agak kurang kurang ngeh nih pasal ini. Apa pentingnya pasal ini dimasukkan ya? Ya, mangga. Iya, apa? Kemarin Mbak sudah ya, adik lagi ya? Minggu kemarin adik. Minggu kemarin adik. Oh, Mbak coba. Negasi. Di apa? Di Dokter Semali itu ada ya sedikit pembahasan mengenai nafsul amr, sedikit komen mengenai nafsul amr yang tidak Bapak nggak lihat di buku di tempat lain ya. Jadi nafsul amr itu korespondensi. Jadi kalau kita mau memverifikasi realitas itu pakai apa? Realitas itu bisa ya wujud tentunya ya. Wujud itu merupakan realitas umum ya. Kalau kita punya provisi, misalkan Tuhan itu ada, atau orang yang berada dalam kota tersebut telah keluar kota, atau manusia dan hewan tertawa secara potensial, semua itu bersesuaian bila korespondensi itu bersesuaian dengan realitas eksternal. Jadi itu makna pertama, artinya validitas proposisi bersandar pada korespondensinya dengan nafsul amr. Ya. Nah, itu kalau posisi antara yang realitas ya. Nah, ada posisi yang realitasnya itu mental. Misalkan manusia adalah spesies. Tadi kan proposisi yang realitasnya itu ada di misdaknya itu ada di eksternal, di wujud yang ada di luar. Tapi tidak selalunya seperti itu ya. Ada proposisi yang misdaknya itu nggak ada di luar. Misalkan tadi itu manusia adalah spesies atau manusia adalah kuli, konsep yang umum. Nah, proposisi seperti ini ya nilai kebenarannya itu dengan korespondensinya yang ada di mental ya, karena ini proposisi yang sepertinya di mental, tidak ada di eksternal. Ini definisi yang ada ya, proposisi yang wadahnya itu adalah realitas mental. Walhasil neraca kebenaran dari kedua jenis proposisi tersebut adalah berkorespondensi dengan nafsul amrnya masing-masing. Kira-kira begitu ya. Jadi dengan ini realitas nafsu amr itu adalah realitas umum yang meliputi mental dan eksternal. Jadi realitas mental dan eksternal itu disebut nafsu amr. Nah, terus ini
Terus kemudian ada realitas umum yang realitas wujud dan mahiyah. Nah, terus sebagian mengatakan bahwa nafsul amr adalah alam akal non materi yang di dalamnya terdapat semua konsep-konsep mental. Nah, ini mungkin kenapa pasal ini dibawakan ya. Ya karena ada orang menganggap bahwa nafsul amr itu enggak begitu. Ya, tapi ukuran kebenaran itu adalah realitas yang ada di alam sana. Jadi alam luar ini ya itu ada apa? Ada punya korespondensi dengan suatu alam non materi di sana, yang di sana itu di dalamnya semua konsep-konsep mental. Kenapa seperti itu? Karena barangkali ya kan konsep mental kita ini kan relasinya dengan konsep mental juga gitu, dengan sesuatu yang non materi juga. Nah, barangkali menganggap bahwa mental kita ini tidak bisa langsung begitu saja mengakses alam di luar gitu. Oleh karena itu alam di luar harus punya realitas ataupun punya sesuatu yang mewakilinya di alam non materi juga. Nah, itulah nafsul amrnya. Jadi ada alam ketiga, alam akal non materi. Ya, dan asumsi ini tertolak sebab kebenaran konsep mental merupakan tasdik yang terdapat dalam akal dan juga butuh realitas sebagai wadah perwujudan mana kemudian sisi yang enggak, karena ya alam akal ini butuh realitas. Jadi ya apa yang di alam akal ini nilai kebenarannya ya langsung enggak kita ini kan dengan alam yang ketiga atau yang lain. Ya, itu nafsul amr, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi nafsul amr itu adalah realitas umum ya di Al-Fitsair halaman 114 ya. Di alinea ketiga atau kedua dari bawahnya. Jadi yang dimaksud nafsul adalah realitas umum yang melalui realitas eksternal dan realitas mental yang dengannya itu proposisi diverifikasi kebenarannya. Ya, sudah itulah. Realitas umum yang dimaksud realitas umum itu maksudnya termasuk realitas atau wujud khariji dan wujud dhihni ya, realitas di luar dan realitas di alam mental. Ya, ini saya kira lebih masalah istilah ya ketimbang ini ya. Ini sebenarnya sudah semua mafhum ya. Ya, kenapa pasal ini dibawakan? Karena ada orang yang menganggap bahwa enggak, sebetulnya realitas mental kita itu, ilmu kita itu tidak bisa langsung berhubungan dengan realitas eksternal. Nah, realitas eksternal itu harus diwakili oleh alam ketiga yang juga non materi, sehingga dengannya ilmu kita itu bisa mengakses lah, kira-kira begitu. Karena ilmu kita itu kan non materi, nggak bisa non materi berhubungan dengan materi, gitu. Kata Alamah ya enggak, ya sudah, ini seperti orang normal aja ya. Ya, realitas eksternal ya hubungannya dengan realitas mental ya seperti hubungan korespondensi kita aja, seperti yang
konsep kita sehari-hari. Ya saya kira nggak ada yang aneh mengenai ini, normal aja ya. Kenapa? Udah. Ya. Itu pasal 8. Sekarang pasal ini faktualitas ya. Kalau di bahasa Inggris maupun di di bukunya Ustadz Adlan itu pakai istilah faktualitas ya, nafsul amr, faktualitik. Terus pasal ke 9 ya. Sesuatu itu musawaqah lil wujud. Musawaqah ya, syai'iyah, musawaqah lil wujud. Jadi, masih ingat itu dulu? Coba Mbak, nggak bisa bersuara ya. Gimana Dik? Pengertian musawaqah masih ingat nggak? Bapak juga udah lupa itu. Nggak ingat. Kalau dulu nggak salah itu ada musawaqah, ada apa gitu ya. Nanti coba dilihat lagi. Ya, latar belakang. Nih. Jadi tasawi itu mafhumnya sama, misdaknya sudah sama, itu sama persis ya. Kalau tasawuk ya, itu mafhumnya beda tapi misdaknya sama. Itu tasawuk. Nah, itu perbandingan itu tidak ada di buku Al-Fid Sair ini Bapak lihat, maupun di Ustadz Adani juga, ini dari Ustadz Yusuf. Jadi bisa kan ya, misdak dan mafhum. Jadi kalau kita lihat HP, kita lihat ya HP terus. Nah dari HP itu kita bisa tarik beberapa pahaman. Warnanya misalkan hitam, bentuknya skimbat. Nah hitam skimbat itu juga termasuk misdak ya. Termasuk mafhum. Ya. Jadi misdak itu pengertiannya ada dua. Yang pertama sesuatu yang dipersepsi darinya mafhum ya, ma yang tanji'u minhul mafhum. Ya tidak harus realitas ya. Jadi misdak itu tidak harus realitas. Biasa juga konsep bisa ketiadaan. Ya jadi misdak ini lebih luas dari wujud ya. Jadi atau wujud eksternal. Jadi tidak bisa dikatakan misdak itu sama dengan wujud eksternal ya. Ya, jadi misdak adalah sesuatu yang dipersepsi dari mafhum. Jadi tidak realistis dan tidak harus sama dengan nggak harus sama dengan ya tadi tidak harus bahwa HP itu cuma HP. HP kita persepsi sebagai skimbat ya, atau balok mungkin ya. Ya bisa aja gitu, karena orang mungkin barangkali orang mana nggak pernah lihat HP, yang melihat HP kayak melihat balok kayu atau ya, pokoknya yang katanya skimbat. Ya tidak harus realitas, bisa berupa konsep
bahkan bisa berupa ketiadaan. Bisa juga dibalik, sesuatu yang dikatakan kepadanya mafhum, ya. Sesuatu yang dikatakan kepadanya mafhum. Jadi segi 4 tadi dikatakan terhadap HP gitu. Jadi HP itu misdak, kita punya mafhum, oh itu segi 4, oh itu balok gitu. HP kita bilang sebagai balok. Itu juga bisa. Jadi misdak itu yang cocok dengan makna. Jadi setiap makna yang punya misdak. Jadi kalau kita suatu punya mafhum di kepala ini, itu pasti ada misdaknya di luar. Bukan di luar ya, pasti ada misdaknya, baik itu baik itu di kepala, di luar, atau bahkan tadi ketiadaan. Nah kalau nafsul amr tadi nggak mencakup ketiadaannya. Nah kalau kemarin kan sudah bicara mengenai 4 itu ya di logika ya, di mantik kita sudah ya sepintas. Kalau udah dibaca, mantiknya udah dibaca. Kalau mantiknya udah dibaca, itu ada 4 atau ya kalau belum dibaca ya bayangkan aja seperti matematika itu himpunan, ada 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan ya, tidak sama sekali enggak berbeda ya, terus beririsan atau merupakan himpunan bagian atau sama persis ya. Karena kalau sama persis itu namanya tasawi. Tasawi itu mafhumnya sama, misdaknya juga sama. Itu tasawi. Nah, tasawuk itu mafhumnya beda, misdaknya sama. Ya. Nah, pasal ini mengatakan, yang pertama mengatakan bahwa wujud dan syai' itu relasinya adalah tasawuk ya, bukan tasawi. Gitu. Identik tapi maknanya beda ya. Kalau wujud itu pengertiannya yang ada, kalau syai' itu lebih ke subut tadi itu ya, kayaknya seperti itu. Ada tapi pengertiannya sesuatu yang siap menerima kesempurnaan berikutnya gitu ya. Siap menerima sifat-sifat selanjutnya ya, atribut-atribut selanjutnya. Kalau wujud itu ya sudah wujud, selesai. Itu bedanya antara syai' dengan wujud. Syai' atau subut tadi itu ya, di ini satu yang menerima sifat, siap menerima sifat atau kesempurnaan berikutnya. Ya, itu intinya pasal ke-9. Jadi coba dibaca atau diterangkan seperti tadi, bisa diulang. Kamila, ya cepat. Jadi kalau ini ya, coba Bapak liatin wordnya ini. Pertama, terangkan apa itu misdak. misdak, Ya, apa itu misdak?
pemahaman jadi mungkin seseorang darinya di persepsi mafhum, tidak harus realitas, bisa berupa konsep, lebih luas dari wujud eksternal, Ya. atau bisa dibilang sebagai makna dari sesuatu. Sesuatu kan makna sesuatu yang dipersepsi dari sesuatu, konsep yang dipersepsi dari sesuatu, ya bisa. Terus Jadi kalau mafhum berarti sesuatu dong. ya mafhum Apa aja? ya sesuatu, memang mafhum ya termasuk dari apa, konsep, termasuk dari mafhum juga kan. Jadi dia ada realitas, baik realitas eksternal maupun realitas baik wujud mental maupun wujud dhihni, ya, khariji maupun dhihni, itu bisa menjadi apa, mafhum. Bisa konsep, ya konsep itu adalah apa, wujud dhihni, ya kan, wujud yang ada di kepala. Juga bisa wujud eksternal, bahkan bisa ketiadaan, itu misdak, ya. Terus Jadi kalau syai'i atau kesesuatuan itu lebih identik dengan tasawuf, sesuatuan itu ya, kesatuan itu bisa dibilang subut, ya, kata lainnya misalnya kesatuan subut. Jadi pengertiannya lebih sesuatu keberadaan yang siap menerima sifat-sifat selanjutnya. Nah, jadi bedanya tasawuf dengan tasawi apa? Bedanya tasawuf dengan tasawi harus dilihat di mantik. Ini nih, enggak? Mafhumnya sama, misdaknya sama. Kalau tasawuf, mafhumnya beda, misdaknya sama. Jadi coba contohkan yang tasawi. Dua konsep yang tasawi, misalnya apa? Yang mafhumnya sama, misdaknya sama. Ya. Buah. Buah dengan apa? Ya, buah dengan apa? Buah dengan apel, ya enggak lah. Buah. Enggak, kalau apel doang gimana? Ya nggak bisa, ya harus dua, apel sama apel, ya nggak bisa, harus dua. Misalkan manusia dengan orang, sama, misdaknya sama. Atau manusia dengan apa, hayawanun natik, ya, maafnya sama, misdaknya sama ya. Atau maafnya beda juga, manusia dengan orang. Atau kalau wujud dengan apa, wujud dengan ada, itu tasawi, maknanya sama, misdaknya sama. Mafhumnya beda, misdaknya sama. Nah, kalau itu tasawuf, ya. Tasawuf, ya, dua hal yang musawaqah, dua hal yang tasawuf disebut musawaqah. Jadi apa, wujud dan apa, syai' itu disebut apa, tasawi atau tasawuf? Tasawuf, ya. Ya bedanya wujud dengan apa, dengan syai' apa? Bedanya apa? Bedanya wujud dengan syai'. Kalau wujud itu, kalau syai' itu kan Sekarang kita masuk ke judul ini. Asyai' dengan al-wujud, apa bedanya? Kan tadi beda, ada bedanya kan?
Kosyai lawannya bukan tiada. Enggak, lawannya sama-sama tiada kalau lawannya sih. Ini identik, jadi cuma beda Bedanya yang satu subut, yang satu enggak. Ya subut, artinya saya itu subut ya, lebih keberadaan yang bisa disifati lah, yang ada sifat-sifatnya, siap menerima sifat-sifat predikat-predikat baru. Kalau wujud enggak, wujud itu kayak mandiri, bedegong gitu, nggak bisa ditempel-tempeli macam-macam. Murni orang wujud. Nah, ini kenapa dibawakan, ini ada, bisa dibaca di syarah ya, karena ada beberapa yang pikiran yang gitu. Jadi filsafat itu begitu. Jadi filsafat itu memang berbantah-bantahan ya dengan hal-hal yang sebetulnya itu sudah clear, sudah aksiomatis ya, tapi karena ada orang yang ada ya, karena memang ada perselisihan mengenai itu, maka ini dibawakan. Misalkan ini dari Mu'tazilah meyakini bahwa antara keberadaan ketiadaan itu terdapat perantara. Ini dilatar belakangi karena bahwa Allah itu tidak boleh berubah ya. Allah itu tetap, dan kalau begitu ilmu Allah tetap dong ya, ilmu Allah juga tetap. Nah terus kalau sesuatu nggak ada kemudian dia ada, nah itu ilmu Allah gimana, berubah apa enggak, nah gitu. Nah untuk menjelaskan hal itu harus dikatakan bahwa ada suatu kondisi yang disebut hal gitu. Sifat itu sifat tersebut bukan keberadaan, juga bukan ketiadaan, itu yaitu hal gitu. Dan selanjutnya itu pasal 9. Terus jawabnya gimana kalau ada yang tanya itu tadi? Ya tadi ya itu di pasal 9 ya, terus dibaca di syarahnya. Mana ya, coba baca lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak bisa suara, Bang. Nggak rusak.